Halo, bor duduknya sudah jadi, sudah saya pasang saklar. Ini saklar on off on. Kemudian di sini ada potensio untuk speed controller, untuk pengaturan kecepatan motornya. Terus ini sumber power soket female DC yang ukuran 5,5. Jadi cocok buat adaptor atau jack power supply. Tingginya dari atas sampai sini, sampai di atasnya base itu sekitar 47,5. Kemudian tinggi ininya itu sekitar 44,5. Saya pakai kayu jati Belanda dengan tebal 1,5 cm. Di bagian ini sekitar berapa ya? Kalau nggak salah 22 cm. Oh nggak, sorry, 17 cm. Jadi bagian kepala atas dengan kepala bawahnya 17 cm. Kemudian untuk holder atau penahan dari motornya ini panjangnya sekitar 22 cm. 22 cm. 21 sampai 22 cm. Saya menggunakan motor RS 550 dengan cuk JTO. Ini saya gunakan untuk sebagai bor duduk PCB, makanya saya butuh ukuran kecil aja. Kalau pakai yang 775 itu mungkin bisa lebih besar karena shaftnya sekitar 5 mili. Karena shaft dinamo motornya hanya 3,17 mili, maka JTO yang bisa digunakan maksimal bukaannya nih hanya sampai 4 mili. Ini ada kuncinya, bisa dibuka. Ini saya pakai mata bor 2,5 mili. Jadi kalau untuk PCB biasanya 0,8 1 mili atau 1,5 mili. Jadi ya untuk 2,5 mili pun masih bisa karena ini maksimalnya adalah 4 mili. Kemudian saya pakai boltnya 4 biji, 1, 2, 3 dan di sebelah sini 4. Kemudian base-nya saya menggunakan kaso 34 supaya berat
Jadi ketika ini ditekan tidak mudah terguling. Saya tambahkan juga ada 3 LED warna putih yang saya hubungkan nanti dengan jack USB yang bisa dihubungkan dengan power bank. Kemudian pakai rel laci 2 biji supaya tidak goyang. Ini yang panjang 30 cm. Kemudian ada per dengan diameter 0,8 2 biji. Terus ada paku buat kandang burung. Ada 4 biji. 1, 2, 3, 4. Di sini ada klem. Oh ya, ini saya tambahkan karena ini terlalu tipis. Jadi saya tambahkan ada batang kayu di sini supaya skrup dari sini sampai ke bagian batang kayu ini karena ini terlalu tipis. Saya pakai skrup kayu ukuran 5 cm sampai 3 cm. Untuk bagian dinamo RS550-nya saya tambahkan kapasitor 104 2 kV. Terus kemudian saya tambahkan, harus ini ferrit ya, ferrit bit, tapi saya pakai toroid. Ini gunanya untuk supaya tidak ada tegangan ripple yang masuk ke dinamo. Kemudian kabelnya saya lilit supaya untuk menghilangkan noise di bagian bawah. Ini ada speed controller yang saya buat sendiri. Kalian bisa pakai speed controller yang ada di pasaran. Cuman ini karena saya mau custom, jadi saya buat sendiri. Ini MOSFET-nya saya pakai yang 30 ampere. Kemudian saya kasih Elco yang 2200 UF. Untuk proteksi dari back EMF, electromagnetic field, saya gunakan dioda Schottky tipe SR5100, kapasitasnya 5 ampere. Kemudian ada ini saklar on off on. Jadi pas posisi tengah dia mati. Saya mau bor ini juga bisa berputar bolak-balik. Ini potensionya pakai A+, ratingnya 50K. Ini sumber powernya menggunakan 12 volt. Saya menggunakan power supply 12 volt 10 ampere karena saya tahu bahwa power supply buatan negeri Corina hanya bisa digunakan setengahnya. Karena menurut datasheet motor RS550 ini kemungkinan masih oke di arus 5 ampere. Ini tutup bagian bawah tadi, tutup komponennya. Rencananya saya mau pasang kipas karena MOSFET-nya lumayan panas. Belum saya pasang. Kemudian yuk kita coba. Lampu indikator menyala. Power supply sudah terhubung dengan stop kontak. Kemudian kita nyalakan. Putar speed controlnya. Kecilkan speed control. Kita coba dengan kayu setebal ini. Setebal berapa senti nih ya? Sekitar 1,6 4
Batang kayu 1,6 cm. Papan kali ini ya, potongan papan. Tembus berlubang, lurus. Bagaimana kalau posisinya seperti ini? Oke, kita kecilkan. Sampai dia tidak bergerak, baru dimatikan. Hal ini untuk menjaga supaya dinamo motornya tidak mudah rusak, karena menerima tegangan yang terlalu besar di awal. Makanya saya perlu speed control di sini. Ini akan saya gunakan untuk ngebor PCB. Kenapa saya perlu bor duduk semacam ini? Karena kalau hanya sebanyak ini yang dilubangi, mungkin dengan bor yang dipegang aja nggak masalah. Tapi kalau misalnya lubangnya sudah mulai banyak, ini sekitar di atas 100 lubang, kemudian boardnya tidak hanya cuma satu, mungkin nanti bisa agak melelahkan dan lubangnya bisa miring. Makanya saya perlu bor duduk ini untuk produksi PCB. Ini PCB-nya saya buat sendiri untuk kebutuhan sistem, termasuk PCB dari speed controller yang ada di sini. Ini juga ada PCB-nya. Saya bikin sendiri. Oh iya, seluruh komponen dan barang-barang yang saya beli, seperti motor, cuk CTO-nya, terus kemudian relaci, per, nanti saya lampirkan di deskripsi. Kalian bisa coba untuk beli bila kalian ingin bangun bor duduk yang sama seperti yang saya bangun. Oke, sekarang kita mulai ngebor PCB-nya. Saya bikin dudukan semacam ini supaya ini bisa ditaruh di sini dan saya tidak harus neken sampai bawah. Ini ada power bank. Nanti bisa dipasang untuk menyalakan lampu di bagian bawah. Kalau power bank-nya saya pasang, power banknya di atas saya pasang. Lampunya tadi LED 3 biji tadi cukup terang untuk menerangi apa yang mau kita bor.